Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang kenapa kita itu nggak sukses di usia muda. Contohnya saya nih, kenapa saya nggak sukses di usia muda? Karena di masa muda saya itu gedein pacaran. Saya nggak mandiri. Saya dulu tergantung banget sama namanya Mbah Wedok. Apa-apa tuh Mbah Wedok. Sampai baju saya aja yang nyuciin Mbah Wedok. Yang penting saya ini belajar biar pinter, biar jadi orang. Tapi karena saya itu nggak bisa menghargai jeripayah mbah, keluarga, saya nggak jadi orang. Yang saya gedein apa? Pacaran, mengejar cinta. Ternyata kalau kita itu mendahulukan cinta, karir kita itu akan kedebalan ataupun karir kita nggak maju. Itu yang saya sadari sekarang. Kenapa saya nggak sukses dulu? Karena saya lebih memberatkan urusan percintaan ataupun nyari pasangan nih. Ternyata pasangan itu kan cerminan diri kita. Kalau kita jelek ya pasangan kita jelek. Kalau kita karakternya nggak baik ya pasangannya nggak baik. Kalau kita temperamen ya dapatnya yang temperamen. Itu namanya jodoh cerminan diri. Beda dengan sekarang. Karena saya itu belajar ilmu alam, saya udah tahu nih. Oh, sekarang urusan cinta-cintaan udah kelar nih. Di masa muda dulu udah saya bosen ataupun ketemunya yang jelek-jelek, yang karakternya sama kayak aku. Jadinya udah aku itu netral. Jadi aku lebih fokus ke memperbaiki diri. Contohnya kayak saya bikin konten ini. Ini lebih ke pengembangan diri, pengembangan jiwa. Agar apa? Agar kita sukses. Jangan ngikuti jejak saya. Rata-rata kalian ini kalau lulus sekolah terus nikah, kerjaan belum ada, pada ujungnya apa? Kalian tuh gak bakalan sukses. Kenapa? Dan karena pikiran kalian ataupun beban hidup kalian akan lebih berat lagi, dan fokus yang seharusnya ke karir itu akan terbelah ke pasangan, ke anak. Makanya banyak sekali yang nikah di usia muda itu cerai. Karena apa? Karena secara ekonomi dia belum siap, secara mental juga belum siap. Tapi ketika kayak saya ini ataupun banyak orang lain yang jomblo sampai umur udah 30-an, 40-an, mereka lebih siap secara finansial, dia lebih siap secara mental. Makanya mereka akan rumah tangganya lebih awet. Sama kayak sekarang ini. Sekarang saya nggak fokus pada nyari jodoh ataupun pengen punya pacar, tapi lebih ke pengembangan diri. Karir saya yang saya ketinggalkan dulu di masa muda, nggak ada kata terlambat untuk saya memulai karir. Entah karir di politik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, atau jadi seorang aktivis. Kenapa? Karena itu udah bawaan dari lahir yang saya nggak bisa hindari. Orang Jawa ilmunya kan ilmu laku prihatin ataupun topong rame ataupun bagaimana dia itu mengembangkan dirinya sendiri. Jadi nggak perlu kemana-mana kalau orang Jawa itu. Yang perlu fokus apa? Ke diri kita. Bagaimana kita memperbaiki diri. Makanya orang Jawa itu walaupun sebajak-bajaknya kamu, tapi kamu harus tahu jalan pulang, atau kamu harus tahu kembali ke jalan yang benar atau kembali ke jalan Tuhan. Jangan sampai kamu udah tua nih, udah mau mampus, nggak inget jalan pulang, nanti mati kebanyakan dosa. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi yang tua-tua nih, jangan digedein korupsinya, korup dan sebagainya. Apalagi kalau seperti keluarga Jokowi, Soeharto, SBY dan lainnya. Bukankah kalian itu udah dikasih harta yang sampai 7 turunan itu nggak habis? Tapi kenapa masih rakus rakah, masih pengen yang haknya rakyat itu pengen kalian embat sendiri? Nggak cuma keluarga Jokowi, Soeharto ataupun SBY ataupun yang lainnya. Banyak nih menteri juga seperti itu. Ingat, Indonesia itu bukan punya kalian aja.
Dan para pemerintah daerah seperti gubernur harus mencontoh gubernur Aceh tuh yang tegas, nggak ada tambang-tambang ilegal di daerahnya. Kalau kalian pemimpin daerah bisa melindungi tanah kalian, maka rakyat kalian juga akan makmur, maka kalian akan terpilih lagi. Jangan kalian jadi gubernur, jadi kepala daerah mengkhianati rakyat kalian sendiri. Orang pusat itu akan menggunakan atas nama Indonesia untuk menguntungkan diri mereka sendiri, numpuk kekayaan. Ini bukan saya nggak tahu kalau banyak tanah-tanah adat di daerah-daerah itu banyak yang diserobot, dijadikan ladang sawit ataupun ditambang. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Itu kenapa saya lebih suka ke aktivis tentang sosial, tentang politik, tentang ekonomi. Apapun itu sesuai dengan takdir saya. Ibaratnya kalau contohnya nih dengan keluarga Soeharto, keluarga Jokowi, kita ini sama-sama orang Jawa loh. Yang membedakan adalah sifat dan karakter kita. Saya udah bilang bahwa kalian itu udah dikasih rezeki sama Tuhan sampai 7 turunan gak habis. Tapi jangan tamak, jangan rakus, jangan serakah akan kekuasaan, akan kekayaan. Karena apa? Karena ada jatahnya rakyat kecil, ada jatahnya rakyat jelata. Kalau kalian embat semua, kalian rakus semua, ya kalian tuh gali kuburan kalian sendiri. Gak semua orang Jawa itu karakternya tamak, rakus, serakah, gerdi, gak jujur, gak adil kayak kalian. Ini kalau kalian kelakuannya gak benar, gak baik seperti itu, maka lawan kalian adalah orang Jawa yang seperti saya ini. Walaupun saya terlahir dari orang biasa, orang yang gak punya, bukan berarti saya gak berilmu, bukan berarti saya gak berwawasan. Ini walaupun saya terlahir orang miskin, terlahir rakyat jelata, tapi saya masih punya Tuhan, saya masih punya alam semesta. Walaupun kalian punya kekuasaan, punya uang, bisa menggerakkan TNI, polisi dan sebagainya, aparat, pengadilan. Orang model saya kayak saya nih nggak takut. Kenapa? Karena yang ditakuti cuma Tuhan. Ingat itu. Kalau saya udah bilang, masa kalian, era kalian itu udah selesai. Kalau kayak Jokowi ya, kamu udah lengser ya udah, nggak usah ikut cawe-cawe. Nah, kalau untuk Prabowo, kalau kamu itu nggak bisa mengendalikan anak buahmu, gimana kamu itu bisa mengendalikan rakyatmu? Anak buahmu aja omongannya nggak bisa dijaga, kebijaksanaannya merugikan rakyat. Terus gimana kamu mau ngelola Indonesia ini kalau anak buahmu aja nggak bisa diatur? Ini gak perlu banyak omong setinggi langit atau pura-pura kasihan sama rakyat kecil. Kalau ujung-ujungnya kalian itu merampas haknya rakyat kecil. Rakyat kecil itu berhak mendapatkan hak-hak yang istimewa, pendidikan yang berkualitas baik, pendidikan yang murah, kesehatan yang murah, dan lainnya. Bukan hanya PNS yang dinomorsatukan seperti anak emas. Ada yang perlu diperbaiki dari karakter kalian nih. Kalau ngomong cuman nyakitin hati rakyat jelata, mending gak usah ngomong deh. Ingat, rakyat jelata itu juga punya harga diri. Orang yang terlahir miskin ataupun biasa kayak saya nih, ya kami itu masih punya ilmu, masih punya wawasan, masih punya moral, masih punya adab, masih punya etika. Ini sama-sama orang Jawa, tapi kita apa? Kita berperang dengan ilmu, dengan wawasan, dengan etika, dengan moral, dengan akhlak. Nih, bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang udah kalian cari, kekayaan 7 turunan? Stop. Jangan kemaruk, jangan rakus, jangan serakah, jangan semua pengen diembat.
jadi punya sendiri. Itu ada haknya rakyat kecil, rakyat jelata. Selamat malam dan sampai jumpa.